Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID-19. Ya, bersama saya di Medical Surgical Nursing Department Hang Tuah Pekanbaru, Institute of Health. Sebagai pendahuluan, apa itu COVID-19 ya, atau Coronavirus Disease 2019 ya, perlu kalian memahami bagaimana definisi, bagaimana munculnya pertama kali COVID ini, ya kan? Tanda umum, gejala infeksinya seperti apa, kemudian nanti bagaimana pencegahan penularannya, penata laksanaan, serta sampai asuhan keperawatan. Oke, secara secara definisi COVID-19 ini nanti banyak ya dari beberapa definisi operasional. Hanya saja sebagai pendahuluan bahwa WHO ya telah menyampaikan terkait tentang coronavirus disease 2019 ini adalah merupakan penyakit menular ya yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Ya, SARS-CoV-2 ini apa ya? SARS-CoV-2 ini merupakan coronavirus jenis baru ya yang belum pernah ada diidentifikasi sebelumnya pada manusia gitu ya. Nah, coronavirus ini ada dua jenis gitu. Yang diketahui itu setidaknya itu ada dua jenis ya yang menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS. Kemudian yang kedua adalah SARS ya. Nah, virus corona ini merupakan virus RNA ya. Dia berukuran 120 sampai 160 nanometer. Pertama kali itu munculnya di Wuhan pada tanggal 12 Desember 2019. Nah, akhir tahun ya, akhir Desember itu WHO Cina itu melaporkan kasus pneumonia maksud saya ya. Nah, kemudian akhirnya bulan Januari teridentifikasi bahwa kasus tersebut sebagai jenis baru tentang coronavirus gitu. Ya. Akhirnya akhir Januari menetapkan kejadian ini ya sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Ya, yang menetapkan siapa? Yaitu WHO, ya. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi gitu, ya. Kemudian masa inkubasi dari COVID-19 ini adalah 3 sampai 7 hari dengan masa terpanjang 14 hari. Nah, penularannya bagaimana? Penularannya dari manusia ke manusia, ya. Kemudian dari manusia ke manusia seperti apa? Ya, seperti layaknya virus ya, yaitu melalui droplet yang keluar saat bersin dan batuk gitu. Ya. Di Indonesia ya, ini melaporkan kasus pertama itu tanggal 2 Maret ya. Nah, kasus itu meningkat ya, kasus ini meningkat menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Nah, karena tadi ya melalui droplet. Nah, kemudian bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan ya, mulai dari flu sampai kegawatan pernafasan hingga kematian. Nah, sampai saat ini ya situasi COVID-19 di tingkat global maupun di kita nasional itu masih resiko sangat tinggi ya. Ya, untuk diketahui memang kita masih melakukan pengembangan vaksin ya, masih dalam proses, kemudian juga menghadapi kenyataan, mempersiapkan diri secara dunia ya, kita hidup berdampingan dengan COVID-19.
gitu. Sehingga ini pentingnya ya kita sebagai perawat ya mengetahui apa-apa saja yang diperlukan sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini, gitu ya. Sebagai panduan bagi kita sendiri, petugas kesehatan, ya, agar tetap sehat, aman, produktif, gitu ya. Juga sebagai panduan kepada seluruh penduduk Indonesia, ya, agar dapat apa namanya informasi pelayanan yang sesuai standar, gitu. Nah, baik, kita akan mulai terkait dengan definisi ya. Untuk definisi ya secara operasional bahwa kasus COVID-19 ini ada kasus suspek, kasus probable ya, kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, discard ya, kemudian selesai isolasi dan kematian. Nah, kalau dari Kemenkes per Maret ya, itu kasus apa namanya yang sebagai definisi operasional kasus COVID-19 itu ada 3. Ada ODP, ada PDP, ada OTG. Kalau sekarang itu udah nggak ada lagi ya. Sehingga untuk kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat itu istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah ODP ya, PDP, kemudian OTG gitu ya. Sehingga istilah PDP dan ODP itu diganti dengan kasus suspek. Sedangkan istilah OTG itu diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asymptomatik. Nah, kita mulai dari orang dalam pemantauan ya. Orang dalam pemantauan ini seseorang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan ISPA ya, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki kriteria ya pernah melakukan perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal dan memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Gitu. Ya. Kemudian definisi berikutnya adalah pasien dalam pengawasan. Nah, kedua definisi ini diganti dengan suspek, ya. Kemudian kasus probable. Ya, kasus probable ini merupakan kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis sesuai COVID-19 ya, dan tidak ada hasil pemeriksaan PCR dengan alasan apapun ya. Jadi nanti bagaimana gambaran klinisnya akan saya paparkan di slide berikutnya ya. Kemudian kasus konfirmasi, yang disebut dengan kasus konfirmasi adalah pasien dengan atau tanpa gejala dan hasil PCR-nya positif gitu. Ya. Kemudian dikatakan kontak erat seperti apa? Kalau dibilang kontak erat, ini merupakan kontak tatap muka ya atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam jarak 1 meter dengan jangka waktu lebih dari 15 menit gitu ya. Kemudian yang disebut dengan kontak erat bagaimana lagi? Apabila ya seseorang tersebut bersentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi. Kemudian orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai standar. Kemudian, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian resiko lokal yang ditetapkan oleh tim epidemiologi setempat, gitu ya. Kemudian siapa ya yang termasuk kontak erat itu misalnya petugas kesehatan ya. Kemudian orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus gitu ya. Dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian orang yang berpergian bersama jarak 1 meter dengan segala jenis alat angkut, misalnya dalam satu kendaraan gitu ya, dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Kemudian yang disebut dengan pelaku perjalanan. Yang disebut dengan pelaku perjalanan adalah bila ya seseorang ini melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Ya, sampai timbulnya gejala gitu ya. Kemudian discard ya. Discarded ini seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan PCR-nya 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Ya, itu disebut dengan discarded. Ya, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 12 hari. Ya, jadi kalau seperti kita yang dibilang pasien sudah mulai kita persiapkan untuk discharge planning-nya, ya. Kemudian selesai isolasi. Yang dikatakan dengan selesai isolasi itu seperti apa, ya? Yang dikatakan selesai isolasi adalah kasus konfirmasi tanpa gejala atau yang dulu kita kenal dengan OTG, ya, yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up PCR, ya, dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesifik ya, sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Ya, kemudian kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up dihitung dari 10 hari sejak tanggal onset ditambah dengan minimal 3 hari setelah tidak ada lagi gejala demam dan gangguan pernapasan. Itu disebut dengan selesai isolasi. Kemudian kasus probable dengan gejala simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up-nya 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Ya, intinya kalau kita dikatakan selesai isolasi adalah pada saat kita baik itu konfirmasi tanpa gejala maupun kasus probable atau konfirmasi dengan gejala ya yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up ataupun yang dilakukan pemeriksaan follow up gitu ya. Ini telah menjalani ya masa isolasi mandiri 14 hari ditambah 10 hari ya sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi gitu. Kalau dia nanti dengan gejala berarti ditambah 3 hari gitu ya, dari 10 hari tanggal onset ditambah 3 hari. Nah, nanti dia nggak ada lagi menunjukkan gejala demam. Itu udah dibilang selesai isolasi. Dan seseorang ini bisa melakukan aktivitas masyarakat. Apakah itu kembali bekerja, kembali kuliah, atau sekolah. Gitu ya. Kemudian kematian. Yang dikatakan kematian di sini adalah kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Ya. Kemudian kita bahas tentang manifestasi klinis. Ya. Manifestasi klinis bisa dilihat pada gambar ya, bahwa telah banyak gejala-gejala baru yang muncul pada pasien yang terinfeksi COVID-19 ya. Baik itu dari organ lain ya, seperti otak, mata, hidung, kardiovaskuler, hati, intestinal, ginjal, neurologis ya, atau memang gejala-gejala utama ya yang dialami oleh seseorang yang terinfeksi COVID-19 ya. Gejala-gejala ini biasanya dialami itu bersifat ringan ya. Dan muncul itu biasanya bertahap gitu. Nah, biasanya beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat gitu. Ya. Ini nanti kita kenal dengan happy hipoksia ya. Bagaimana itu nanti saya jelaskan ya. Nah, paling umum gejalanya adalah demam ya. Demam ini hampir 87,9% itu lebih dari 38 derajat Celcius ya. Kemudian batuk. Nah, batuk itu ada batuk kering, batuk berdahak dan batuk darah. Yang terbanyak itu adalah batuk kering ya, 67,7%. Kemudian gangguan pernafasan. Biasanya pasien mengalami kesulitan bernapas itu dilaporkan 18,6% ya.
nyeri tenggorokan sekitar 13,9% dan nyeri kepala gitu ya. Kemudian nyeri otot 14,8%, kemudian pasien akan mengalami mual, muntah, nyeri perut gitu ya. Nah, gejala ini berkembang menjadi apa namanya? Menjadi bertambah ya, bertambah dengan 3 jenis gejala baru, yaitu adanya diare ya, kemudian adanya gangguan penciuman, lemas ya. Nah, untuk diare ini dilaporkan 3,7% ya, berdasarkan beberapa literatur dari beberapa penelitian ya. Sedangkan lemas ini hampir 38,1% dilaporkan. Nah, gejala barunya seperti apa? Pilek, ya, hidung tersumbat, gangguan penciuman, dan penurunan pengecapan. Gitu, ya. Baik, kita lihat di gambar ya. Bisa dilihat di gambar bahwa ada perbedaan warna, ya, perbedaan warna. Yang biru terang, ya, ini. Kemudian yang biru, apa namanya? Biru biru kurang terang, ya. Kemudian ada yang lebih terang lagi. Oke, ini dilaporkan dari apa namanya, dari kasus ya. Misalnya kita lihat dengan 1.000 orang ya, 1.000 kasus dilaporkan ada kejadian fatigue gitu ya. Kemudian ada kejadian ini apa ini? Headache ya, sakit kepala ya, nyeri kepala. Nah, kemudian ada 500 orang melaporkan ya dari 1.000 kasus gitu ya, 500 orang melaporkan adanya seperti apa ini nyeri perut, mual, muntah ya, kemudian ada hair loss ya, rambut rontok, kemudian ada juga di sini penurunan dari pengecapan ya, nyeri pada sendi, batuk gitu. Jadi ini gambar bisa membantu kalian untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang akan dialami oleh penyintas COVID ya, atau pasien dengan COVID-19, dan ini biasanya gejala yang cukup panjang dirasakan ya, bahkan sampai nanti pasien itu dikatakan selesai ya, dikatakan sudah menjalankan pemulihan, gejala-gejala sisa tetap masih dirasakan ya. Kemudian sindrom klinis lain ya, sindrom klinis lain seperti tidak berkomplikasi, kemudian pneumonia ringan dan pneumonia berat pada dewasa ya. Sindrom klinis ini dapat muncul jika terinfeksi ya. Nah, ini dari PDPI 2020. Jadi bisa kalian lihat sebagai bahan tambahan bacaan nanti ya. Jadi kalau tidak berkomplikasi merupakan kondisi teringan ya. Ringan di mana munculnya berupa gejala yang tidak spesifik gitu. Nah, gejala utama tetap ada seperti demam, batuk, kesulitan bernafas gitu ya. Nah, ini bisa disertai dengan ada nyeri tenggorokan, apa tadi sakit kepala, nyeri otot gitu. Nah, untuk lansia ya, untuk lansia perlu diperhatikan dan juga pada pasien dengan imunokompromi presentasi ya, gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Nah, pada beberapa kasus ini bisa nanti ditemui tidak disertai dengan adanya demam, atau mungkin bisa gejala itu relatif lebih ringan. Sehingga pada pasien ini ya, kondisi ini menjadi apa namanya ya, pasien itu tidak memiliki gejala yang komplikasi ya, diantaranya dehidrasi, sepsis, napas pendek itu nggak ada gitu. Itu yang disebut dengan tidak berkomplikasi. Kemudian yang disebut dengan pneumonia ringan, gejalanya seperti apa? Ya, gejala seperti gejala utama tadi ya, demam, batuk, sesak gitu. Namun tidak ditemukan tanda pneumonia berat. Nah, kalau pada anak-anak
Dengan pneumonia tidak berat ini tandai dengan batuk atau susah bernafas. Nah, kemudian pneumonia berat pada dewasa. Pneumonia berat pada dewasa ini gejala muncul diantaranya sama ya, demam, kemudian adanya curiga infeksi saluran nafas, kemudian tanda yang muncul seperti takipnu, distres pernapasan berat, gitu ya, atau saturasi oksigen kurang dari 90%. Gitu. Nah, ada lagi gejala baru sekarang ini dikenal dengan happy hypoxia. Apa yang dimaksud dengan happy hypoxia gitu ya? Jadi happy hypoxia ini sebenarnya eh, dikenal baru-baru ini karena adanya kasus bahwa pasien terlihat baik-baik saja, tetapi saturasi oksigennya itu terus menurun. Ya, kenapa disebut dengan happy hypoxia atau dikenal dengan silent hypoxia? Ya, ini tidak seperti pasien pneumonia pada umumnya gitu. Ya, jadi sebenarnya ini merupakan awal dari sindrom gangguan pernafasan akut. Gitu ya, jadi suplai oksigen di paru mereka itu sebenarnya itu nggak cukup dalam darah ya, karena dilihat dari hasil pulse oximetry atau analisa gas darah itu menunjukkan penurunan. Bisa juga dilihat dari gambaran ronsen atau scanning dada ya, hasilnya itu buruk gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara klinis, secara fisik itu pasiennya terlihat biasa-biasa saja ya, merasa relatif sehat tanpa sesak nafas. Nah, itu yang disebut dengan happy atau silent gitu ya. Nah, ada banyak beberapa teori yang nanti kalian bisa baca tentang happy hypoxia ini ya. Salah satunya mengatakan bahwa virus ini bisa mempengaruhi saluran nafas ya. Kenapa bisa terjadi pada COVID-19 ya? Nah, teori ini mengatakan karena virus ini dapat mempengaruhi saluran nafas serta pembuluh darah yang mengalir melalui paru gitu ya. Nah, sehingga virus ini mengganggu kesesuaian aliran darah tadi ya, mengganggu kesesuaian aliran darah dan aliran udara yang normal ini gitu. Kan pada prinsipnya kadar oksigen normal itu kan harusnya terjaga gitu ya. Nah, aliran darah melalui paru-paru juga harus sesuai dengan tempat aliran udaranya atau yang kita sebut dengan alveoli di jaringan paru yang dilewatinya gitu. Nah, kalau pada virus ini dia mampu mengganggu kesesuaian tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian gangguan ini mungkin nggak cukup mengganggu bagi pasien untuk merasakan sesak napas. Nah, karena apa? Karena paru-parunya belum menjadi kaku seperti pada pasien dengan pneumonia. Ya, belum terjadi fibrosis atau sesak seperti pada pneumonia dan ARDS lainnya gitu. Nah, sehingga ketika alveoli atau kantung udara paru ini semakin penuh dengan cairan dan sel-sel mati serta jaringan rusak atau fibrotik, segera banyak yang kolaps jadinya, akhirnya kaku gitu. Nah, dengan cepat pasien yang tadinya tenang-tenang aja ya, happy aja akan mengalami perburukan gejala sesak yang memberat sehingga terjadi penurunan kesadaran dan jatuh ke dalam gagal napas sesungguhnya ya, gagal napas dan harus masuk ICU, kemudian ditubasi, diberikan oksigen dengan ventilator gitu ya. Nah, nggak cukup dengan oksigen biasa ya, harus misalnya harus menggunakan monitor, kemudian menggunakan simple mask atau RM dan NRM gitu. Jadi intinya pada happy hypoxia ini bahwa eh, sifatnya tuh diam ya, anteng gitu ya, terus bahagia gitu, tidak merasa sesak pada pasien COVID. Nah, padahal sebenarnya kadar oksigen darah pasien itu semakin turun gitu ya. Jadi virus COVID-19 ini mungkin nggak mempengaruhi kemampuan paru-paru untuk membuang karbon dioksida pada pasien COVID-19. Sehingga kadar CO2 itu meningkat dalam darah. Biasanya paru kita merasakan dorongan tuh ya untuk meningkatkan frekuensi pernafasan sesak ya, untuk berusaha mengeluarkan CO2. Jadi napasnya cepat dan mengambil oksigen lebih banyak gitu. Ya. Sehingga ya ini yang disebut dengan happy hypoxia dan bisa berakibat fatal. Tanda dan gejala lagi yang perlu kalian ketahui adalah pada saat pasien sudah dinyatakan sembuh gitu ya.
dari COVID-19, yaitu tanda dan gejala yang masih dialami pasien dalam jangka waktu lama. Biasanya, tanda dan gejala yang dialami ini perlu dibantu dengan fisioterapi, ya. Baik itu fisioterapi dada, ya, kemudian postural drainase, latihan napas dalam efektif, atau juga latihan batuk, gitu. Nah, salah satu gejala yang sering terjadi dan memang dialami oleh pasien setelah sembuh dari COVID adalah dengan gangguan fibrosis paru, ya. Sehingga setelah sembuh dari COVID-19, pasien dengan gangguan fibrosis paru ini akan mengalami disfungsi paru selama beberapa waktu, gitu, ya. Nah, pasien COVID-19 dengan ARDS jika sembuh akan mengalami gejala sisa atau sequel sebagai konsekuensi dari kerusakan parenkim paru. Nah, gejalanya itu bisa dilihat di sini yang saya paparkan adalah seperti napas yang pendek atau sesak, ya, batuk kering, mudah merasa lelah, penurunan berat badan tanpa sebab, pegal pada otot dan sendi, gitu, pelebaran dan pembulatan ujung jari tangan atau kaki. Nah, jadi ini masih dirasakan pasien setelah sembuh dari COVID-19, ya. Nah, faktor resiko terjadinya fibrosis paru setelah terkena COVID-19 biasanya itu dari usia, ya. Usia, beberapa teori mengatakan bahwa usia di atas 65 tahun itu rentan, ya, terjadi fibrosis paru setelah terkena COVID-19. Kemudian yang kedua, derajat keparahan infeksi COVID-19-nya. Semakin parah, semakin berat, maka semakin banyak fibrosisnya, terutama pada pasien dengan pneumonia berat atau ARDS, ya. Kemudian lama perawatan di ICU dengan ventilasi mekanik. Kemudian kebiasaan merokok dan pecandu alkohol, gitu, ya. Jadi memang kita sebagai perawat, ya, dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien setelah sembuh dari COVID ini yang perlu diperhatikan, ya, bahwa pasien-pasien setelah sembuh dari COVID masih mengalami gejala sisa, akan mengalami gejala sisa. Tidak semua sama, beberapa pasien mungkin mengalami satu atau dua gejala. Nah, namun begitu kita tetap harus melakukan edukasi terkait latihan-latihan fisioterapi yang dapat dilakukan pasien jika di rumah nanti, gitu, ya. Kemudian kalau kalian lihat nanti di beberapa literatur, ya, seperti dari informasi yang diberikan oleh WHO, kemudian informasi yang diberikan dari Menkes, ya, PDPI dan beberapa literatur lainnya, bahwa memang selama masa pandemi akut ini hampir 95% itu pasien masuk dengan tanpa gejala, ya, dan 5% dengan gejala yang berat atau kritis. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan fibrosis paru ini, dari 5% yang mengalami gejala berat, ya, 30-50% itu full recovery, ya, bisa pulih. Kemudian yang meninggal itu hampir 20%, kemudian yang mengalami gejala sisa atau pulmonary fibrosis itu 30-50%. Artinya sama, ya, full recovery memang, tapi memiliki gejala sisa, ya. Nah, kalau dilihat tadi dari faktor risiko terjadinya fibrosis paru setelah terkena COVID-19 itu ada tentang kebiasaan merokok. Nah, ini, ya, ini juga ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa data pasien COVID-19 di Cina, ya, itu tercatat 16,9% memiliki gejala berat, ya. Kemudian 25,5% pasien yang masuk ICU serta meninggal dunia itu adalah perokok, gitu, ya. Kenapa begitu, gitu, ya? Kenapa demikian? Karena perokok ini, ya, menurut penelitian ini memiliki resiko 1,4 kali lipat memiliki gejala yang berat, gitu, dan 2,4 lipat masuk ICU serta meninggal dunia dibandingkan dengan yang tidak merokok. Jadi nanti bisa kalian cari penelitian terkait dengan hubungan perokok dengan kejadian COVID-19, ya, supaya bisa menambah apa-apa yang telah saya fasilitasi ini, gitu, ya. Mengapa bisa terjadi? Karena, ya, tentu tadi, ya, asap rokok, ya, perokok
ya, baik itu perokok aktif maupun pasif, dan perokoknya menggunakan vape atau yang lainnya, itu bisa merusak silia ya yang ada di saluran pernafasan. Silia ini kan bulu halus ya yang berfungsi menangkap dan membawa mikroorganisme dan debu sebagai perlindungan awal di saluran pernafasan. Nah, ini ya kan silia ini kan bergerak. Nah, ingat ya, ingat kembali fungsi atau fisiologi dari silia. Ya, sehingga fungsi silia ini dia bergerak terus membawa kuman dan kotoran di saluran pernafasan dalam bentuk sekret nantinya, gitu ya. Dia akan membawa kotoran itu dalam bentuk sekret ke arah atas untuk dibatukkan atau ke bawah agar ditelan ke lambung gitu ya. Nah, dia maksimal kerjanya itu di malam hari sehingga kalau kalian ketahui atau punya keluarga atau kalian sendiri misalnya gitu ada yang merokok gitu ya. Nah, bisa dibuktikan ya saat pagi hari itu akan lebih banyak dahak yang dikeluarkan. Ya, bener nggak ya? Jadi kalau pagi-pagi itu jelas dahak itu akan lebih kental terutama pada orang-orang yang merokok, bukan yang perokok pasif gitu. Nah, kenapa? Karena tadi ya silia itu bekerja maksimal itu di malam hari. Gitu ya, sehingga merokok ini bisa mengiritasi saluran nafas dan merusak silia. Dindingnya jadi meradang, kemudian dahaknya menjadi sulit dikeluarkan. Nah, itu tadi ya, jadi karena COVID-19 ini kan gejalanya mulai dari batuk kering, berdahak, kemudian berdarah ya. Nah, sehingga dahak menjadi sulit dikeluarkan dan perlindungan tubuh jadi berkurang gitu. Ya, nah kalau udah perlindungan tubuh menurun atau berkurang, jadinya gimana? Virus dan bakteri jadi mudah masuk kan ya ke saluran nafas, kemudian dia akan menempel ke dalam sel, kemudian menyebar di dalam tubuh, sehingga bukan cuma batuk pilek ya, tapi gejala sesak napas dan demam juga bisa terjadi gitu. Ya, nah seperti waktu kita belajar bagaimana di anatomi fisiologi tentang perbedaan paru-paru yang sehat dengan paru merokok ya, mungkin kalian masih ingat di apa namanya di pelajaran anatomi ya bahwa paru perokok itu kan jadi warnanya hitam ya. Nah, itu menunjukkan bahwa elastisitas dari paru itu menjadi berkurang ya dan rapuh. Sehingga kalau seandainya terinfeksi virus corona, gejalanya akan jadi lebih berat dan sulit sebenarnya tertolong. Meskipun nanti di ICU akan dipasang ventilasi mekanik atau alat ventilator. Gitu, ya. Sehingga apa namanya kalau kita di masyarakat ya inilah tugas kita ya tugas kita bahwa usahakan gitu untuk menghentikan rokok dan vaping sekarang juga sehingga tidak lagi menambah berat kerja paru-paru kita sendiri dan orang lain di sekitar juga dapat memutus rantai penularan virus corona. Kemudian kita akan bahas etiologi, kemudian perjalanan dari COVID-19 bagaimana sampai ke masa inkubasi, ya. Oke, yang pertama, penyebab dari COVID-19 kan tadi sudah saya sampaikan di slide awal adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus ya, yang merupakan virus RNA strain tunggal yang positif, berkapsul dan tidak bersegmen ya. Nah, sebenarnya struktur protein utama pada coronavirus ini ada 4 ya. Protein N, kemudian glikoprotein M atau membran ya, kemudian glikoprotein spike atau S dan protein E atau selubung. Jadi dia punya 4 struktur gitu di tubuh dari coronavirus ini. Nah, coronavirus ini tergolong ordo Nidovirales ya, keluarga dari Coronaviridae. Nah, jadi sebenarnya coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan, tapi juga dapat menginfeksi pada manusia ya. Kemudian kalau coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 ini termasuk dalam genus beta coronavirus. Gitu. Jadi umumnya itu berbentuk seperti bundar dan beberapa pleomorfik. Ya, jadi nanti bisa kalian cari baca terkait tentang struktur dari virus corona ini. Ya.
Kemudian secara penularan ya, coronavirus ini merupakan zoonosis ya. Jadi dia menginfeksi hewan, virus zoonotik transmisi dari hewan ke manusia gitu. Jadi ditularkan antara hewan dan manusia. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa apa namanya ya, SARS dan MERS gitu ya, itu kan bisa ditransmisikan dari hewan ke manusia ya. Nah, hewan yang menjadi sumber penularan pada COVID-19 ini sebenarnya belum diketahui pasti gitu. Hanya beberapa menyampaikan bahwa adanya apa namanya terkait dengan ini apa namanya ada hubungan dengan kelelawar, tikus bambu, unta dan musang gitu ya. Untuk penting diketahui beberapa periode bahwa apa namanya virus ini itu memungkinkan virus itu menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi gitu. Sehingga beberapa kasus konfirmasi yang tidak bergejala meskipun resiko penularan sangat rendah, apa namanya itu punya kemungkinan untuk menularkan meskipun kecil, ya. Kemudian, ya, coronavirus ini hanya bisa memperbanyak diri melalui sel hostnya. Virus itu nggak bisa hidup tanpa sel host, ya. Nah, pertama nih ya, kalau dilihat dari patogenesisnya, ya, pertama itu penempelan dan masuk virus ke sel host itu diperantarai oleh ini protein S, ya. Ini dia protein S. Nah, ini menempel dan masuk ke kemana namanya ke sel host itu diperantarai oleh protein S ini, ya, oleh protein S yang ada di permukaan virus. Nah, protein S ini penentu utama dalam menginfeksi spesies hostnya, serta penentu dari apa namanya tropisnya, ya. Nah, pada penelitian tentang SARS-CoV protein S ini, ya, dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal. Ya, jadi dia protein S ini nanti akan berikatan dengan reseptor di sel hostnya yaitu enzim AC2. Ya, enzim AC2 ini dia. Ini enzim AC2 angiotensin converting enzim 2. Nah, AC2 ini dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, kemudian limpa, hati, ginjal, otak ya. Kemudian ada sel epitel dari alveolar paru, kemudian sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Gitu. Sehingga memang di situ berikatannya ya. Nah, kemudian gimana lagi? Kemudian akan terjadi yang disebut dengan translasi replikasi. Setelah berhasil masuk, kemudian si virus ini akan bereplikasi ya. Dia bereplikasi dan transkripsi di mana sintesis virus RNA ini nanti melalui translasi dan perakitan dari kompleks replika virus ini akan apa namanya masuk ke saluran nafas atas kemudian replikasi di sel epitel ya ini transmisi. Nah nih kemudian setelah terjadi transmisi virus itu masuk ke saluran nafas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran nafas atas. Di situ dia akan melakukan siklus hidupnya kemudian setelah menyebar ke saluran nafas bawah pada infeksi akut terjadi peluruhan dari virus. Nah inilah yang nanti akan berlanjut beberapa waktu ya setelah nanti ada masa inkubasi sampai muncul penyakit sekitar 3 sampai 7 hari gitu ya. Kemudian kita bahas tentang pemeriksaan penunjang ya. Oke, pemeriksaan penunjang itu ada radiologi ya, yaitu fototorak, kemudian ada spesimen saluran nafas atas dan bawah, ada bronkoskopi, kemudian fungsi pleura ya, kemudian laboratorium kimia darah,
deteksi molekular ya, atau seperti pemeriksaan rapid test dan PCR, kemudian feses dan urin. Nah, untuk radiologi ya seperti fototorak, CT scan torak, USG torak gitu, itu untuk menunjukkan adanya opasitas bilateral ya. Nah, konsolidasi segmental dari lobar dan kolaps paru atau nodul ya. Kemudian kalau saluran nafas atas itu menggunakan dengan teknik swab tenggorok ya, nasofaring dan orofaring. Kemudian kalau saluran nafas bawah itu sputum, bilasan bronkus gitu ya, itu nanti diambil dengan pemeriksaan bronkoskopi bisa juga ya. Kemudian bila menggunakan endotracheal tube itu bisa diambil aspirat endotrachealnya gitu. Kemudian fungsi pleura ya, fungsi pleura itu sesuai kondisi dan pemeriksaan kimia darah. Kimia darah itu nanti ada pemeriksaan seperti dedimer ya, ada protrombin gitu. Nanti kita lihat algoritmanya. Kemudian adanya pemeriksaan feses dan urin ya. Feses dan urin ini untuk investigasi kemungkinan dari penularan. Nah, untuk deteksi molekular ya, untuk deteksi molekular ini sangat penting untuk diagnosis ya. Jadi WHO itu merekomendasikan pemeriksaan molekular untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Ini metode yang dianjurkan adalah metode deteksi dari molekular ini. Gitu. Ya, metode ini. Nah, seperti tekniknya ya seperti pemeriksaan pada yang disebut dengan rapid test dan PCR gitu ya. Itu pemeriksaan ini pemeriksaan yang saat ini sedang sangat direkomendasikan untuk pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan COVID-19 maksud saya ya. Untuk slide berikutnya kita akan bahas bagaimana penata laksanaan selanjutnya ya pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Untuk semua kasus itu sangat penting diterapkan adanya isolasi ya. Isolasi sesuai gejala klinis yang muncul baik ringan maupun sedang ya. Kemudian pencegahan dan pengendalian dari infeksi. Juga bisa dilakukan serial fototoraks ya untuk menilai perkembangan penyakit dari pasien. Kemudian memberikan oksigen. Memberikan oksigen ini segera kepada pasien baik itu dengan distres pernafasan, hipoksimia ya atau shock. Nah, terapi oksigenin pertama itu biasanya dimulai dari 5 liter per menit ya. Targetnya adalah saturasi di atas 90% pada pasien yang tidak hamil. Sedangkan pada pasien hamil itu saturasi targetnya lebih dari 92% sampai 95%. Kemudian kita mesti harus tahu juga ya dari kolaborasi dengan dokter terkait tentang mengenal dan mengatasi gagal napas ya untuk hipoksimia berat. Kemudian pemberian terapi cairan konservatif ini diberikan jika tidak ada yang konservatif jika tidak ada shock ya. Nah, perlu diperhatikan nanti bagaimana jenis pemberian cairannya ya. Karena kalau nanti terlalu agresif atau terlalu banyak dapat memperberat dari kondisi distres napas pasien ya. Kemudian tugas kita bagaimana kita memerlukan adanya observasi atau monitoring keseimbangan cairan dan elektrolit pasien. Ya, kemudian pemberian antibiotik. Nanti kita lihat bagaimana algoritma penata laksanaan medis agar diketahui oleh kalian ya. Kemudian terapi simptomatis. Nah, terapi simptomatis ini terapi sesuai gejala. Jadi kalau misalnya batuk ya dikasih obat batuk, kemudian kalau demam ya dikasih obat demam gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia algoritma penanganan pasien COVID-19 yang terkonfirmasi positif. Kita lihat dari bagan yang ada ya. Ini pasien dengan gejala COVID-19 ya. Ada frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit. Kemudian saturasi kurang dari 93% ya, dan atau ada tanda gejala dari sepsis, distres pernapasan yang meningkat gitu. Kalau ada ini gejala berarti kategorinya adalah berat dan kritis. Jika tidak ada perlu dilihat adakah pneumonia ya. Kalau tidak berarti kasus pasien ini ringan. Bagaimana apakah dapat isolasi mandiri? Kalau iya, ini yang dilakukan ya.
pasien terkonfirmasi positif tapi tidak bergejala itu cukup isolasi diri di rumah. Ya, pasien suspek dan probable ya COVID-19 kategori sedang atau berat itu dapat ditata laksana seperti pasien positif COVID sampai nanti terbukti bukan gitu ya. Jadi kalau dapat isolasi mandiri, kalau iya berarti yang dilakukan adalah isolasi mandiri, kemudian pemberian vitamin asimptomatis ya, maksud saya simptomatis obat-obatan yang diberikan, kemudian antivirus jika tersedia. Nah, kemudian kalau misalnya tidak dapat ya berarti harus dirawat gitu. Nah, ini dia. Nah, kalau seandainya pneumonia-nya ada, ya ada pneumonia, nah sedang misalnya ada pneumonia tapi tidak perlu oksigen, itu harus dirawat, tetap dirawat rumah sakit. Ini tindakan, terapi yang diberikan gitu. Nah, kemudian setelah pemberian terapi ini bila sesak napas dan mengalami perburukan gitu berarti masuk kategori berat ya, kategori berat. Apa yang dilakukan? Biasanya akan dilakukan pemberian obat-obatan seperti vitamin ya, obat simptomatis, kemudian antivirusnya ya, antibiotiknya, antikoagulan, kemudian histamin gitu ya. Kemudian terapi cairan dan nutrisi gitu. Ya, kemudian terapi oksigen. Nah, setelah kita tahu bahwa pasien ini kategori berat atau kritis, ya kita lihat tanda-tanda shock, ada apa tidak. Nah, kalau memang ada, masuk ke tata laksana shock. Gitu, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke algoritma tata laksana koagulan. Ya, kalau berdasarkan marker dari laboratorium sederhana, ya bisa kita lihat dari adanya pemeriksaan D-dimer, adanya pemeriksaan protrombin, ya jumlah trombosit dan fibrinogen. Gitu. Kalau D-dimernya meningkat, ya kalau D-dimernya meningkat, jadi D-dimer ini kan bertujuan untuk membantu melakukan diagnosis penyakit. Maksudnya dia bisa melihat kejadian hiperkoagulan ya, hiperkoagulabilitas dari suatu kecenderungan darah untuk membeku melebihi normalnya. Kalau seandainya dia meningkat gitu ya, kemudian protrombinnya memanjang, jumlah trombositnya itu kurang dari normal, kemudian fibrinogennya kurang dari 2, ini harus dilakukan rawat inap meskipun tidak ada indikasi lain. Ya, nanti akan dimonitor 1 sampai 2 kali sehari ini pemeriksaan. Kemudian kalau seandainya memburuk, nah, perlu adanya terapi transfusi, ya. Kemudian mulai dilakukan dosis profilaksis gitu. Nah, jika rawat inap karena indikasi klinis lain atau monitor setiap indikasi lain misalnya gitu ya, ini perlu monitor setiap hari, bukan 1 sampai 2 kali sehari. Jadi bisa monitor pemeriksaan darah ini setiap hari. Nah, kalau D-dimer tidak meningkat secara nyata, protrombinnya masih normal, trombositnya masih normal, itu bisa dilakukan setiap hari saja. Nah, kalau data ini masih normal, tidak meningkat secara nyata gitu ya, maksudnya pemantauan kadar fibrinogennya dapat membantu setelah pasien rawat inap. Jadi jika dipulangkan gitu ya, jika dipulangkan ini bisa menjadi data jika misalnya kejadian gejala berulang gitu ya. Nah, perlu dipertahankan bagaimana caranya jumlah trombosit pasien itu harus di atas 25.000 gitu. Oke? Setelah kita tahu algoritma tadi, ya, ini saya paparkan, saya fasilitasi terkait tentang regimen pengobatan. Gunanya apa? Ya, kalian akan mengetahui bagaimana indikasi dan kontraindikasi pada obat-obatan ini diberikan untuk pasien COVID-19 ya. Jadi perlu diketahui agar kita bisa memonitor ya efek samping dari obat-obatan yang diberikan ya. Itu tugas kita sebagai perawat gitu ya. Oke, ini dia. Saat ini itu belum ada terapi spesifik untuk COVID-19. Jadi obat-obatan yang diberikan ini berdasarkan dari obat-obatan terkait konfirmasi ya baik itu dengan tanpa gejala ataupun dengan gejala gitu terkait dengan virusnya atau obat-obatan simptomatiknya sesuai dengan algoritma tadi ya. Kalau misalnya
terapinya tadi misalnya ada tanda shock, berarti harus terapi shock gitu ya. Nah, kemudian untuk pemberian terapi tambahan pada pasien dengan kasus sedang, berat, atau kritis itu perlu diberikan tadi histamin ya, atau misalnya dexamethasone atau antikoagulan. Itu kenapa? Karena memang kan pada pasien dengan kritis itu dalam terapi oksigen dan ventilator gitu ya. Jadi tidak pun pasien dengan COVID-19 juga sebenarnya diberikan obat ini gitu ya. Oke, kita mulai misalnya dari regimen pengobatan sesuai tabel. Jadi kalau obat 1, 2, 3, 4 itu nanti sesuai dengan kondisi dari klinis pasien. Ya, kita kolaborasi dengan dokter, kemudian kita ketahui apa efek samping yang akan dialami oleh pasien, kita edukasi dan kita monitoring. Ya, kemudian pertimbangkan misalnya terapi tambahan lain dari dokter ya. Nah, ini memang perlu diketahui oleh kita mengapa pasien harus diberikan misalnya obat-obatan imunomodular yang lain gitu ya. Nah, terkait apa? Terkait adalah untuk membantu tata laksana komorbid pasien ya. Kemudian tata laksana misalnya nutrisi, oksigen dan alat bantu nafas gitu. Ya, kalau kasus konfirmasi tanpa gejala ya, isolasi mandiri di rumah itu selama 14 hari. Ya, kemudian diberi edukasi apa yang harus dilakukan selama isolasi. Kemudian vitamin C dosis 3 kali 1, obat-obatan suportif ya bisa tradisional yang apa namanya yang biasa diminum ya untuk meningkatkan imun. Kemudian baik itu misalnya rimpang ya seperti rempah-rempah gitu ataupun modern juga dapat dipertimbangkan diberikan sambil kita lihat perkembangan dari kondisi klinis pasien. Setelah pemantauan klinis di rumah gitu ya setelah 14 hari itu kontrol. Ya kontrol ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti misalnya puskesmas, klinik pertama gitu. Ya. Kemudian misalnya kalau informasi tadi ya, misalnya apa yang harus diberikan, edukasi diberikan. Kalau misalnya pasiennya awalnya merokok gitu ya, jadi harus berhenti menggunakan tembakau. Kemudian kurangi paparan asap misalnya gitu edukasi yang diberikan ya, kurangi paparan asap rokok orang lain. Kemudian kita bisa melakukan misalnya penyebaran informasi, kita masukin anjuran ini ke pamflet atau di tempat-tempat lain yang rasanya bisa semua orang atau semua masyarakat sekitar bisa melihat gitu. Ya. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan pemberian kortikosteroid sistemik tidak rutin. Jadi misalnya pemberian dexamethasone atau hidrokortison gitu ya. Kemudian ada observasi ketat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemberian obat-obat ini juga ada efek sampingnya ke pasien. Jadi kita perlu adanya monitoring dan observasi secara ketat. Nah, pahami komorbid pasien. Pahami komorbid pasien ini terkait dengan apa yang akan memperberat kondisi pasien selanjutnya gitu ya. Jadi kalau dilihat data nanti kalian bisa lihat ya, bisa lihat data dari WHO ataupun data dari Kemenkes ya tahun 2020 ini per Agustus itu bisa terlihat bahwa komorbid itu di beberapa rumah sakit berdasarkan penelitian mereka itu berbeda ya. Tapi ada 3 komorbid terbesar ya di seluruh rumah sakit itu ada. Seperti yang pertama adalah diabetes mellitus, ya, kemudian hipertensi dan penyakit jantung atau coronary artery disease. Ya, jadi ini perlu dipahami komorbid pasiennya agar kita bisa memberikan apa namanya terapi ataupun asuhan keperawatan yang sesuai dengan klinis pasien, ya. Kemudian kita bahas asuhan keperawatannya ya, nursing care-nya. Mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi ya sampai evaluasi ya. Nah, untuk pengkajian terutama sekali terkait tentang riwayat perjalanan atau bagaimana kita dapat menganalisa ya untuk melengkapi data dari analisa data kita ya, melengkapi data subjektif maupun objektif untuk mengetahui etiologi dari apa namanya keluhan ya, keluhan yang dirasakan oleh pasien terkait dengan
infeksi COVID-19 ya. Apakah itu pasien akan mengatakan secara rinci riwayat perjalanan dari daerah mana, dari negara mana, ya apakah terjangkit, ataupun misalnya dari transmisi lokal saat ditemukan pasien mengatakan demam ya, atau memiliki penyakit pernafasan akut. Kemudian apakah pasien juga mempunyai riwayat penyakit lain ya atau komorbid. Apakah juga punya riwayat merokok gitu ya atau terkait dengan obesitas gitu. Karena ini penting untuk diagnosis lanjut ya, tingkat keparahan dari COVID-19 yang diderita oleh pasien ya. Oke, kemudian yang kita lakukan lagi adalah pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik tentunya ini berdasarkan keluhan dari pasien. Kalau memang pasien mengalami demam, batuk, sesak napas ya, apalagi gejala-gejala yang lain, itu kita melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan organ yang dikeluhkan oleh pasien ya. Misalnya demam. Demam berarti pemeriksaan fisik terkait dengan termoregulasi. Kemudian batuk berarti pemeriksaan fisik respiratori ya, batuk dan sesak nafas. Kemudian apalagi keluhannya, misalnya diare, mual muntah, berarti pemeriksaan fisik di area gastrointestinal. Begitu seterusnya ya. Kemudian diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat atau kita tegakkan yang pertama itu bisa sesuai dengan keluhan pasien ya, keluhan pasien here and now atau yang terkait dengan airway breathing circulation pasien ya, ABC pasien. Kalau saya buat nomor 1 ansietas bukan berarti nomor 1 prioritas utama adalah ansietas ya. Nanti lihat lagi bagaimana kasus pasien yang kita temukan. Apakah memang here and now-nya atau ABC-nya terkait dengan ansietas yang pertama, itu kita buat skala prioritasnya ya. Oke, bisa ansietas, bisa defisit perawatan diri, kemudian bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas ya, gangguan ventilasi spontan, gangguan sirkulasi spontan atau resiko shock gitu. Jadi terkait dengan ini ya, ini bisa kalian baca atau cari di tambahan referensi dari STKI maupun dari Nanda ya. Terkait dengan ansietas ya, itu tanda dan gejala biasanya yang akan muncul di pasien itu adalah merasa bingung, merasa khawatir ya, apakah pasien terlihat tampak gelisah, tampak tegang gitu, atau pasien itu sulit tidur gitu. Sehingga ini bisa menjadi krisis situasional ya. Dimana kalau kita lihat di SDKI ataupun dari Nanda, definisi ansietas itu kan merupakan kondisi emosi ya, atau pengalaman individu secara subjektif terhadap objektivitas yang tidak jelas ya, tidak jelas apa penyebabnya secara spesifik akibat antisipasi dari bahaya yang mungkin misalnya menurut individu ini mengancam dirinya gitu ya, bisa karena berhubungan dengan penyebab yang dibuktikan bahwa dia sedang mengalami batuk, pilek, terus tiba-tiba langsung khawatir, oh ini COVID gitu. Atau misal sudah ada tahu intervensi COVID akan membayangkan bagaimana proses kematian atau membayangkan proses perburukan gitu dan sebagainya ya. Kemudian defisit perawatan diri ya, defisit perawatan diri ini terkait dengan mungkin adanya keluhan-keluhan yang terkait dengan fibrosis paru atau keluhan sesak nafas atau keluhan yang tidak mampu pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri ya, terkait apakah itu mandi, berpakaian, makan, toilet training gitu ya, toileting ya atau berhias. Nah, tanda dan gejala yang bisa kita lihat adalah pasien itu tidak mampu mandi sendiri ya, misalnya karena memang kelemahan fisiknya ya, sehingga bisa dilihat dari tanda dan gejala atau keluhan dari pasien. Oke, kemudian bersihan jalan napas tidak efektif, jelas ya, ini mungkin kita akan mendengarkan keluhan dari pasien atau adanya hipersekresi jalan nafas ya. Ini kan terkait dengan proses infeksi gitu, sehingga ketidakmampuan organ
pernafasan pasien untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas ya, untuk mempertahankan jalan nafas itu tetap paten, itu terganggu ya. Oke, kemudian gangguan pertukaran gas ya, gangguan pertukaran gas ini kan kelebihan atau kekurangan oksigenasi ya, dan atau eliminasi dari CO2-nya pada membran alveolar ini juga terganggu gitu. Ya, bisa jadi nanti dari pemeriksaan AGD ya, analisa gas darah, atau dari pemeriksaan pola nafas pasien yang abnormal gitu. Ya, kalau dari gangguan ventilasi ya, gangguan ventilasi spontan itu adanya terlihat penurunan cadangan energi gitu. Jadi pasien tuh nggak mampu bernafas secara adekuat. Bisa karena gangguan metabolisme, kelelahan otot pernafasan, dan juga bisa terlihat nanti dari penggunaan otot bantu nafas pasien itu meningkat gitu ya. Kemudian misalnya dari diagnosa berikutnya, gangguan sirkulasi spontan. Bagaimana kita melihat pasien itu tidak mampu untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat gitu. Ya, apakah karena penyebabnya oleh penurunan fungsi ventrikel? Nanti bisa dilihat dari frekuensi nafas yang kurang dari 10 kali per menit gitu ya, atau lebih dari 30 kali per menit, atau saturasi kurang dari 85 ya. Kemudian suhu bisa jadi pasien pada saat ini hipotermi gitu ya. Ini bisa menyebabkan gangguan sirkulasi spontan. Untuk resiko shock ya, ini jelas seperti tadi di algoritma juga disampaikan bahwa kalau memang terlihat adanya tanda dan gejala krisis berat ya, kemudian ada terlihat tanda sepsis, itu penata laksanaannya adalah penata laksanaan shock, maka resiko shock ini beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh. Sehingga perlu adanya kita tegakkan diagnosa keperawatan untuk dapat mencegah atau mengatasi hal-hal yang dapat diakibatkan oleh shock ini ya, seperti misalnya disfungsi seluler yang dapat mengancam jiwa pasien gitu. Nah, faktor resikonya bisa karena hipoksia ya, karena sepsis tadi saya sampaikan, atau juga karena sindrom respon inflamasi dari sistemik pasien gitu. Ya. Kalau untuk nanti tingkat ansetas ya, itu perlu adanya kita berikan apa namanya ya, intervensi terkait dengan tingkat ansetasnya. Nanti bisa kalian cari bagaimana kriteria atau dokumentasi pasien-pasien dengan tingkat ansetas gitu. Apakah nanti verbalnya kebingungan, verbalnya khawatir, atau perilaku gelisah ya, atau perilaku tegang gitu. Oke, ya. Kita masuk sekarang ke ini apa namanya, intervensi ya. Sudah dimulai tadi dengan bagaimana mengatasi ansetas ya, bagaimana mengatasi ansetas, kita memang perlu apa namanya, melakukan intervensi keperawatan berdasarkan tingkat ansietas pasiennya gitu ya. Kemudian defisit perawatan diri. Kalau defisit perawatan diri, bagaimana kita dapat membantu dan memberikan perawatan diri pasien, baik itu secara parsial ya ataupun secara total. Nah, bagaimana kemampuan mandi pasien itu bisa meningkat, mengenakan pakaiannya juga meningkat, kemampuan makan sendiri dan ke toiletnya juga meningkat gitu. Jadi kita bagaimana memberikan kriteria-kriteria untuk skor di awal itu misalnya rendah, bagaimana di skor target kita akan tinggi ya, seperti yang terlihat pada NOC ya, untuk outputnya. Kemudian di intervensi juga bisa dilihat di SIKI PPNI. Ya. Kemudian untuk bersihan jalan napas tidak efektif ya. Kalau bersihan jalan napas tidak efektif, jelas kita menginginkan kriteria hasil batuk efektif menjadi meningkat. Kemudian sputum produksinya jadi menurun, atau misalnya ada suara nafas yang tidak normal, adanya mengi, wheezing, nirongki jadi menurun gitu. Ya. Kemudian oksigenasi juga berkait dengan apa namanya, pemberian ventilasi spontan. Jika perlu ventilasi mekanik ya, terkait dengan gangguan pertukaran gas, itu bisa ya kita berikan intervensi terkait dengan manajemen pola napas atau manajemen pertukaran gas gitu.
terkait dengan tingkat kesadaran, sesak napas yang menurun, pola napas membaik ya, atau bunyi napas tambahan jadi menurun. Untuk keseimbangan asam basa jelas bagaimana frekuensi nafas pasien itu bisa membaik, bagaimana irama nafas yang membaik, pH-nya membaik, kadar CO2-nya membaik ya, kadar HCO3- atau bikarbonatnya juga membaik. Ini memang kita perlu lakukan manajemen keseimbangan asam basa. Ya, itu bisa dilihat nanti di NIC-nya. Kemudian untuk ventilasi spontan terkait dengan volume tidal, terkait dengan PCO2, dengan PO2-nya. Ya, irama nafas sama dengan keseimbangan asam basa. Ya. Kemudian fraksi oksigennya bagaimana sesuai dengan memenuhi kebutuhan. Ya, bagaimana saturasi oksigen, ya, bagaimana pasien bisa bernafas dengan ventilator itu menurun gitu, kesulitan bernafas dengan ventilator itu jadi menurun. Ya. Kemudian untuk sirkulasi spontan ya, bagaimana kekuatan nadi meningkat, saturasi oksigen juga meningkat, tekanan darah sistolik membaik ya, tekanan arteri rata-rata juga membaik, dan untuk mengatasi shock juga perlu dibuat skor awal dan skor target ya, itu bisa dilihat nanti di NIC-nya. Ya, masing-masing kalian bisa berdiskusi terkait dengan asuhan keperawatan serta intervensi keperawatan pada pasien COVID-19. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kita sudah melakukan intervensi keperawatan terkait dengan diagnosa keperawatan yang kita tegakkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat mengedukasi pasien setelah sembuh dari COVID ataupun mengedukasi masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, bagaimana kita mengedukasi meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, meminta masyarakat sekitar atau pasien juga diri kita sendiri juga gitu ya, dan keluarga kita untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak aman selama berhubungan sosial misalnya. Untuk terkait jarak aman itu usahakan itu lebih dari 1,5 meter ya, 1 sampai 1,5 meter itu jaga jarak aman ya, agar apa, kondisi-kondisi penularan ya terkait dengan droplet itu dapat diminimalkan. Kemudian bagaimana kita mengedukasi pasien dan masyarakat sekitar terkait tentang meningkatkan daya tahan tubuh dan rajin berolahraga. Daya tahan tubuh itu bisa ditingkatkan dengan misalnya makan makanan bergizi, vitamin C, vitamin D ya, untuk mengaktifkannya bisa menggunakan sinar matahari ya, berjemur, kemudian tetap memastikan bahwa pengembangan paru-paru itu bekerja dengan baik dengan rajin berolahraga ya. Kemudian edukasi terkait dengan lakukan isolasi mandiri. Ya, bagaimana cara kita memberikan edukasi terkait isolasi mandiri, bahwa perlu digarisbawahi isolasi mandiri ini bukan obat gitu. Ya, isolasi ini adalah upaya kita untuk memutus rantai penyebaran. Nah, sedangkan esensinya bagaimana kita mengedukasi pasien ini adalah terkait tentang perawatan, pengobatan, pemulihan, dan kerjasama pasien. Ya, kerjasama baik itu pasien, kemudian dengan perawat, dan dengan semua tenaga kesehatan dalam memulihkan kesehatan untuk sama-sama mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini. Gitu ya. Sedangkan ini adalah protokol pencegahan penularan di perkantoran ya, banyak sekarang ini berkembang beberapa klaster ya. Salah satunya adalah klaster penularan COVID-19 ini di perkantoran. Bisa kita edukasi, ya edukasi terkait dengan pengaturan jam masuk, kemudian pemakaian masker di dalam ruangan, bagaimana membuka jendela ataupun menyediakan exhaust fan gitu. Kemudian kita bagaimana mengedukasi mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter. Atau bisa juga menambah sekat gitu ya jika memungkinkan. Kemudian di setiap meja atau di setiap personal atau di setiap individu yang bekerja itu tetap melakukan protokol kesehatan terkait dengan mencuci tangan dengan air dan sabun setiap menyentuh peralatan yang dipakai bersama
ya. Kemudian rutin infeksi rutin pada meja kerja gitu, atau alat-alat yang sering disentuh. Nah, terkait dengan makan bersama itu diusahakan bawa bekal dari rumah. Karena apa? Untuk menghindari kita bergerombol atau berkumpul gitu ketika istirahat berlangsung. Oke, baik itu saja terkait dengan fasilitasi saya asuhan keperawatan COVID-19 dengan harapan diskusi ini tetap berjalan, kemudian kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya dan kita sama-sama bisa mengendalikan dan mencegah penularan COVID-19 ini menjadi lebih jauh gitu ya, lebih berkembang. Jadi kita bisa putuskan mata rantai ini. Oke, sebagai tambahan bacaan, kalian bisa baca dari buku ya overview of the replication and pathogenesis terkait coronavirus. Kemudian bisa baca juga dari Menkes ya per Juli 2020. Kemudian bisa baca handbooknya ya terkait dengan nCoV, pneumonia, kontrol dan prevention ya. Dan juga SDKI, SIKI, SLKI, PPNI 2017 ataupun Nanda ya Nanda nanti untuk intervensinya dari NIC kemudian outputnya NOC di baik terjemahan maupun in English. Oke, ya. Terakhir dari saya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengagumkan dengan tidak memasukkan kritik dalam hati. Ya, apapun itu tetap kita berusaha dengan semaksimal mungkin, bekerja dengan baik, belajar menuntut ilmu dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik pula. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.